Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kami hadirkan informasi seputar upaya percepatan pemulihan pasca bencana di wilayah Pulau Sumatera yang kami awali dengan informasi percepatan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Aceh Tamiang di Kebut. Salah satunya mengenai hunian tetap yang menjadi kebutuhan mendesak warga. Dan untuk mengetahui selengkapnya sudah terhubung bersama kami jurnalis Metro TV Tia Iskandar langsung dari lokasi. Tia, selamat siang. Apa saja informasi yang Anda terima dari kedatangan Menteri Dalam Negeri termasuk terkait dengan pembangunan hunian tetap di sana? Ya, selamat siang Jose dan juga pemirsa. Kemarin pada hari Senin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini sudah meninjau langsung lokasi terdampak yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang yang kemarin diawali dengan rapat koordinasi untuk membahas jumlah masalah dan juga memetakan apa saja yang akan segera dipercepat, yang juga dihadiri oleh pihak-pihak tertentu seperti kemarin ada dari Wakil Gubernur Provinsi Aceh, kemudian juga dari Kapolda Aceh, lalu ada dari Bupati dan juga dari pihak-pihak lainnya. Nah, salah satu yang dibahas ini kemarin adalah mengenai rencana groundbreaking pembangunan hunian tetap yang menjadi kebutuhan mendesak dari warga yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengingat ini jumlah warga ataupun rumah yang terdampak cukup banyak. Berdasarkan data dari BNPB, per hari ini ada lebih dari 20.000 rumah warga yang mengalami kerusakan dan menyebabkan hingga saat ini kami melihat masih banyak warga ini harus mengungsi di posko-posko pengungsian di sepanjang jalan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Dan Tito juga memastikan bahwa realisasi ini akan dipercepat. Untuk tahap pertama nantinya ini akan dibangun sebanyak 500 unit rumah yang sumber pendanaannya ini dikatakan bersumber dari sektor swasta. Dan untuk target pengerjaannya ini akan segera dipercepat dan ditargetkan paling lambat dimulai pada tanggal 29 atau 30 Desember 2025. Sementara untuk groundbreaking pembangunan hunian tetap yang lebih masif, yang jumlahnya lebih banyak dan juga sumber pendanaannya ini berasal dari APBN, kemarin dikatakan saat ini tengah dalam tahap pendataan untuk melihat rumah-rumah ataupun lokasi mana saja yang akan segera dibangunkan hunian tetap, mengingat ini banyak sekali rumah yang terdampak sehingga diperlukan koordinasi oleh pemerintah setempat yang nantinya akan diwakili oleh Bupati dari Kabupaten Aceh Tamiang. Dan selain membahas terkait dengan pembangunan hunian tetap, kemarin juga Menteri Dalam Negeri ini sudah menyalurkan bantuan untuk warga terdampak. Ada lebih dari 62.000 paket bantuan yang disalurkan dan dikatakan ini komunikasi lintas kementerian masih akan terus dikejar, masih akan terus dijalankan untuk memastikan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Aceh Tamiang ini dapat segera tertangani. Termasuk juga kemarin ada 3 hal yang dibahas dan menjadi fokus yang akan diprioritaskan untuk dikerjakan. Ini antara lain adalah pemerataan penyaluran listrik yang hingga hari ini memang masih belum merata di seluruh desa-desa, apalagi di desa yang masih terpelosok, yang kemarin juga kami sempat sambangi, seperti ada di Desa Babo misalnya, lalu juga ada di Desa Sekumur yang aksesnya masih sangat sulit, serta di Desa Bandar Khalifah. Dan selain itu juga pemerintah memastikan akan melengkapi kecukupan dari stok bahan bakar minyak, mengingat hingga saat ini beberapa SPBU ini masih belum dapat beroperasi. Adapun 1 ataupun 2 SPBU yang sudah beroperasi, ini kami masih melihat bahwa antrian panjang masih terjadi di SPBU dikarenakan masih ada kendala dalam listrik sehingga SPBU ini masih mengandalkan genset. Dan selain itu juga proses pembersihan ini terus dikerjakan di Kabupaten Aceh Tamiang di sepanjang jalan. Kami masih melihat banyak sekali lumpur, kemudian juga sisa material dari banjir dan longsor, serta serpihan dan juga sampah-sampah yang berserakan. Dan mulai dari pekan ketiga dan juga pekan keempat pembersihan ini dilakukan. Kami melihat sudah banyak alat-alat berat seperti eskavator yang mulai mengangkut lumpur-lumpur ataupun material sisa banjir dan longsor yang utamanya ini dikerjakan di desa-desa yang memang terletak dekat dari kota. Dan untuk daerah-daerah yang masih susah untuk dijangkau, ini nantinya masih akan terus diupayakan bagaimana agar alat-alat dapat segera mengakses ke sana untuk membersihkan desa-desa yang terdampak. Demikian, Jose. Tia, apakah Anda sudah mendapatkan informasi bahwa para pengungsi secara bertahap ini sudah kembali ke rumahnya masing-masing atau mungkin mengungsi ke tempat sanak saudara mereka? Ya, Jose, hingga hari ini memang kalau kami lihat jumlah pengungsi ini sudah tidak sebanyak pada hari-hari sebelumnya. Sebagian dari pengungsi ini memilih untuk kembali ke rumah dan untuk membersihkan rumah-rumah ataupun barang-barang yang sebelumnya ini terkena banjir dan juga longsor. Namun bagi warga yang memang rumahnya ini mengalami kerusakan berat, mau tidak mau hingga saat ini mereka masih bertahan di posko pengungsian yang juga untuk kebutuhan seperti makan, kemudian juga minum, air dan lain sebagainya ini masih mengandalkan bantuan logistik, sehingga dapat dikatakan masih banyak warga yang mengungsi di Kabupaten Aceh Tamiang meski sudah tidak sebanyak pada pekan-pekan sebelumnya. Demikian. Baik, terima kasih rekan Tia Iskandar atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Download Metro TV Extend sekarang.